Pemirsa, Anda pasti pernah mendengar strategi perang Sun Tzu. Strategi perang klasik dari Cina ini terdapat dalam buku Seni Perang atau The Art of War. Strategi tersebut ternyata bukan hanya terbukti ampuh untuk strategi militer, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam dunia politik, bisnis, dan olahraga. Disebut strategi perang Sun Tzu karena diyakini bahwa strategi ini berasal dari Jenderal Sun Tzu. Sekalipun banyak yang menduga bahwa buku Seni Perang ditulis pada masa setelahnya. Oh ya, entah bagaimana cara menyebutkan yang benar nama tokoh ini. Tokoh ini ada yang menyebutnya Sun Tzu, ada yang menyebut Sun Xin, tapi ada juga yang menyebut Sun Ce. Untuk selanjutnya, admin mengikuti yang umum dipakai, yakni Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang panglima jenderal militer Cina yang hidup pada tahun 544 hingga 496 sebelum Masehi atau abad ke-5 sebelum Masehi. Sun Tzu adalah seorang jenderal yang mengabdi pada pemerintahan Kaisar Wu dari kerajaan Qi. Sun Tzu terlibat dalam perang 7 negara yang memperebutkan daerah kaya sumber daya alam di Cina Timur. Dalam peperangan itu, Sun Tzu mengambil langkah-langkah yang tidak lazim. Itulah sebabnya dia memenangi banyak pertempuran, karena langkah-langkahnya sulit diduga. Hal ini menunjukkan kejeniusan Sun Tzu. Selain diakui sebagai ahli strategi, Sun Tzu juga dikenal sebagai filsuf yang meletakkan dasar-dasar filsafat militer klasik Timur. Buku Seni Perang Sun Tzu memuat filosofi dan strategi-strategi perang yang tidak hanya dipakai dan diakui di dunia Timur, tetapi juga diakui dan dipakai di dunia Barat. Meskipun disebut sebagai strategi perang, tetapi sesungguhnya yang paling tepat adalah strategi untuk menang. Sebab menurut Sun Tzu, bertempur dalam 100 pertempuran dan memenangkan 100 kemenangan bukanlah suatu cerminan strategi yang paling hebat. Strategi yang paling hebat ialah jika mampu mengalahkan musuh tanpa pertempuran sama sekali. Buku Seni Perang Sun Tzu menuliskan 36 strategi perang yang dapat dipakai dalam segala situasi. Ke-36 strategi itu dapat dikombinasikan secara fleksibel, sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Anda dapat menerapkannya pada bidang apa saja yang melibatkan Anda pada sebuah situasi persaingan. Mungkin Anda akan sedikit menggeleng-gelengkan kepala ketika Anda mengetahui bahwa strategi-strategi yang dimaksudkan ternyata penuh dengan intrik dan terkesan licik. Anda mungkin tidak akan menempuh jalan itu. Tetapi bukan berarti Anda tidak perlu mengetahuinya. Sebab dengan mengetahui ke-36 strategi tersebut, Anda bisa membaca kemungkinan-kemungkinan apa yang pesaing atau lawan Anda akan lakukan. Dengan demikian, Anda dapat membuat antisipasinya. Seperti apa 36 strategi perang Sun Tzu yang sangat terkenal itu? Simak video ini hingga selesai. Strategi 1, berdaya langit untuk melewati samudra. Untuk mengetahui kelemahan musuh, Anda harus melihat dan terlihat oleh mereka. Bergerak dalam kegelapan maupun bersembunyi di belakang layar hanya akan menimbulkan bayang-bayang samar yang memancing kecurigaan. Maka tetaplah terlihat oleh musuh dengan melakukan aktivitas seperti biasa, sambil tetap menyembunyikan maksud rahasia Anda. Strategi 2, Kepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Musuh pasti tidak selalu kuat dalam semua hal. Entah di mananya, pasti ada celah
kelemahannya, dan kelemahan itu pasti dapat diserang. Namun ketika musuh terlalu kuat untuk diserang, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Hal itu dapat melemahkan mental mereka. Strategi 3, membunuh dengan pisau pinjaman. Jika kekuatan Anda minim atau Anda tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri untuk menyerang musuh, seranglah dengan menggunakan kekuatan pihak lain. Anda bisa memperalat sekutu Anda untuk menyerang musuh Anda. Bisa juga menyogok aparat musuh untuk menjadi pengkhianat, atau menghasut kekuatan musuh agar melakukan pemberontakan dari dalam. Strategi keempat, buatlah musuh kelelahan. Adalah sebuah keuntungan tersendiri jika Anda dapat merencanakan kapan dan di mana akan terjadinya pertempuran. Dengan cara ini, musuh hanya dapat mengikuti rencana Anda, tetapi tidak dapat menentukan kapan dan di mana pertempuran itu akan berlangsung. Musuh berada dalam permainan Anda. Anda dapat memancing musuh untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka kelelahan dan frustrasi karena Anda permainkan. Setelah musuh lelah dan bingung, Anda dapat menyerangnya dengan kekuatan penuh. Strategi 5, gunakan kesempatan untuk merampok sebuah rumah yang terbakar. Saat musuh mengalami konflik internal, maka ia tidak akan bisa menghadapi ancaman dari luar. Situasi seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang. Strategi 6, berpura-pura menyerang dari timur, tetapi menyeranglah dari barat. Pada setiap pertempuran, sebuah kejutan tak terduga yang dapat Anda lakukan akan memberikan keuntungan yang berlipat, yakni ketidaksiapan musuh mengacaukan strategi mereka dan melemahkan moralnya. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan musuh, kejutan-kejutan seperti itu masih dapat Anda gunakan. Untuk dapat melakukannya, Anda harus mengetahui jalan pikiran musuh, yakni dengan membuat tipu daya. Setelah musuh mengikuti tipuan Anda akan mengetahui jalan pikirannya. Maka seranglah dengan cara yang tak terduga oleh mereka. Strategi 7, buatlah sesuatu untuk hal kosong. Gunakan tipu daya yang sama 2 kali. Musuh akan bereaksi pada tipuan Anda yang pertama. Buat tipuan yang kedua kalinya. Mungkin musuh masih mereaksinya. Musuh akan mengabaikan tipuan Anda yang ketiga kalinya. Pada saat itu, Anda dapat melakukan serangan sebenarnya karena musuh tidak akan menyangkanya, sebab mereka menyangka itu hanya tipuan. Strategi 8, perbaiki jalan utama untuk mengambil jalan lain. Serang musuh dengan 2 kekuatan konvergen. Yang pertama adalah serangan langsung, sesuatu yang sangat jelas dan membuat musuh mempersiapkan pertahanannya. Yang kedua, serangan secara tidak langsung, yaitu sebuah serangan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh musuh, sehingga musuh mengalami kebingungan dan memaksa mereka membagi kekuatannya. Pada saat itu, musuh menjadi lemah.
kemudian akan mengalami kemalangan. Strategi 9. Pantau api yang terbakar di sepanjang sungai. Jika ada beberapa pihak yang terlibat dalam pertempuran, tundalah untuk memasuki wilayah pertempuran sampai seluruh pihak yang bertikai mengalami kelelahan akibat pertempuran yang terjadi antar mereka. Setelah semua mengalami kelelahan, seranglah mereka dengan kekuatan penuh, maka Anda akan menjadi pemenang satu-satunya. Strategi 10. Pisau tersarung dalam senyum. Puji dan jilat musuh Anda untuk mendapatkan simpati dan kepercayaannya. Ketika Anda mendapat kepercayaan darinya, mulailah bergerak melawannya secara rahasia. Strategi 11. Mengorbankan perak untuk mempertahankan emas. Ada suatu keadaan di mana Anda harus mengorbankan tujuan jangka pendek untuk mendapatkan tujuan jangka panjang. Ini adalah strategi kambing hitam yang terpaksa Anda harus mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan yang lain. Strategi 12. Mencuri kambing sepanjang perjalanan. Sementara tetap berpegang pada rencana utama, Anda harus cukup fleksibel untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada, sekecil apapun keuntungan itu. Strategi 13. Kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Ketika Anda tidak mengetahui rencana lawan secara jelas, seranglah dan pelajarilah reaksinya. Reaksinya akan menunjukkan rencananya. Strategi 14. Menghidupkan kembali orang mati. Hidupkanlah kembali sesuatu dari masa lalu dengan memberinya tujuan baru atau interpretasi yang baru. Hidupkan kembali ingatan orang pada ideologi, kebiasaan, semboyan, tradisi, atau peristiwa yang telah lama terjadi. Hadirkanlah kembali pada kehidupan sehari-hari untuk Anda mendapatkan keuntungan darinya. Strategi 15. Giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Jangan pernah menyerang secara langsung musuh yang memiliki keunggulan akibat posisinya yang baik. Giring mereka untuk meninggalkan sarangnya sehingga mereka akan terjauh dari sumber kekuatannya. Strategi 16. Lepaslah satu untuk menangkap 1000. Musuh yang tersudut biasanya akan menyerang secara membabi buta. Untuk mencegah hal itu, biarkanlah musuh percaya diri bahwa masih akan ada kesempatan untuk dapat melarikan diri. Hasrat mereka untuk menyerang akan teredam dengan keinginan untuk dapat melarikan diri. Ketika pada akhirnya kebebasan yang mereka inginkan tersebut tidak terbukti, maka moral musuh akan jatuh dan mereka akan menyerah tanpa perlawanan. Strategi 17. Melempar batu bata untuk mendapatkan giok.
Persiapkan sebuah jebakan, yaitu memperdaya musuh dengan umpan. Dalam perang, yang dimaksud umpan adalah hal-hal yang dapat menciptakan ilusi tentang sebuah kesempatan untuk menang. Dalam keseharian, umpan adalah ilusi atas kekayaan, kekuasaan, dan seks. Dalam hal ini, Anda harus mengorbankan sesuatu untuk menciptakan harapan dan kegembiraan semu musuh Anda. Keadaan itu akan membuka jalan bagi Anda untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat setelahnya. Strategi 18. Kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Jika tentara musuh kuat tetapi dipimpin oleh komandan yang mengandalkan uang atau intimidasi, maka bereskanlah komandannya. Jika komandan mereka mati atau tertangkap, maka sisa pasukannya akan terpecah belah atau bahkan akan berbalik ke pihak Anda. Akan tetapi, jika pasukan terikat atas sebuah loyalitas terhadap pemimpinnya, maka berhati-hatilah, pasukan itu akan dapat melanjutkan perlawanan dengan motivasi balas dendam. Strategi 19. Lepaskanlah pegangan kayu dari kapaknya. Ketika musuh terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung, Anda harus melemahkannya dengan meruntuhkan pondasinya dan menghancurkan sumber dayanya. Strategi 20. Memancing di air keruh. Sebelum menghadapi pasukan musuh, buatlah sebuah kekacauan untuk memperkeruh keadaan sehingga musuh menjadi tidak fokus. Buatlah sesuatu yang tidak biasa, aneh, dan tak terpikirkan sehingga menimbulkan kebingungan musuh dan mengacaukan pikiran mereka. Musuh yang bingung akan lebih mudah untuk diserang. Strategi 21. Melepaskan serangga dari kulitnya. Ketika Anda dalam keadaan tersudut dan Anda hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, buatlah sebuah tipuan. Sementara perhatian musuh terfokus atas muslihat yang Anda lakukan, pindahkanlah pasukan Anda secara rahasia. Strategi 22. Tutup pintu untuk menangkap pencuri. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menangkap seluruh musuh, maka lakukanlah. Sehingga dengan demikian pertempuran akan segera berakhir. Membiarkan musuh untuk lepas akan menanam bibit konflik baru. Akan tetapi jika mereka berhasil melarikan diri, berhati-hatilah dalam melakukan pengejaran. Strategi 23. Berteman dengan negara jauh dan serang negara tetangga. Ketika Anda adalah yang terkuat di sebuah wilayah, maka ancaman terbesar Anda adalah yang terkuat kedua setelah Anda, bukan dari yang terkuat di wilayah lain. Strategi 24. Cari lintasan aman untuk menjajah kerajaan Go. Pinjam sumber daya sekutu untuk menyerang musuh bersama. Sesudah musuh dikalahkan, gunakan sumber daya tersebut untuk menempatkan sekutu Anda pada posisi pertama untuk diserang. Strategi 25. Gantikan balok dengan kayu jelek. Kacaukan formasi musuh, ganggu metode operasinya, ubah aturan-aturan yang digunakannya,
Buatlah sebuah hal yang berlawanan dengan latihan standarnya. Dengan cara ini, Anda telah meruntuhkan tiang-tiang pendukung yang dibutuhkan oleh musuh dalam membangun pasukan yang efektif. Strategi 26. Lihat pada pohon murbei dan ganggu ulatnya. Untuk mendisiplinkan, mengontrol, dan mengingatkan satu pihak yang status dan posisinya di luar konfrontasi langsung, maka gunakanlah analogi atau sindiran tanpa langsung menyebut namanya. Pihak yang tertuduh tidak akan dapat memukul balik tanpa keberpihakan yang jelas. Jika dia memukul balik Anda, berarti dia berada di pihak lawan. Strategi 27. Pura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan. Sembunyi di balik topeng ketololan, seolah-olah naif, bodoh, dan lemah untuk menyamarkan tujuan dan motivasi Anda. Giring lawan Anda ke dalam sikap meremehkan kemampuan Anda, sampai pada akhirnya musuh Anda terlalu yakin akan diri mereka, sehingga menurunkan level pertahanannya. Pada situasi seperti itu, Anda dapat menyerangnya. Strategi 28. Jauhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas. Dengan umpan dan tipu muslihat, giring musuh Anda ke dalam daerah yang berbahaya. Kemudian putus jalur komunikasi dan jalan untuk melarikan diri. Dengan menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan, musuh akan panik. Untuk menyelamatkan dirinya, dia harus bertarung dengan kekuatan Anda, dengan elemen alam, sekaligus dengan kepanikan mereka sendiri. Strategi 29. Hias pohon dengan bunga palsu. Menempelkan kembang sutra di atas pohon memberikan sebuah ilusi bahwa pohon tersebut sehat. Dengan menggunakan muslihat dan penyamaran akan membuat sesuatu yang tidak berarti akan tampak berharga. Apa yang tidak mengancam akan kelihatan berbahaya. Apa yang bukan apa-apa akan kelihatan sangat berguna. Dengan begitu, musuh akan kehabisan sumber dayanya untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak berharga. Strategi 30. Buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Kalahkan musuh dari dalam dengan menyusup ke dalam benteng lawan di bawah muslihat, kerjasama, dan penyamaran diri atau perjanjian damai. Dengan cara ini, Anda akan menemukan kelemahan dan kemudian saat pasukan musuh sedang istirahat, serang secara langsung ke jantung pertahanannya. Strategi 31. Jebakan indah. Kirimkan kepada musuh Anda perempuan-perempuan cantik yang akan menyebabkan perselisihan di basis pertahanan mereka. Strategi ini dapat bekerja pada 3 tingkat. Pertama, penguasa akan terpesona oleh kecantikannya sehingga akan melalaikan tugasnya dan tingkat kewaspadaannya akan menurun. Kedua, para laki-laki akan menunjukkan sikap agresifnya yang akan menyulut perselisihan kecil di antara mereka, dan itu akan menyebabkan lemahnya kerjasama dan jatuhnya semangat. Ketiga, para perempuan akan termotivasi oleh rasa cemburu dan iri, sehingga akan membuat intrik yang pada gilirannya akan semakin memperburuk situasi.
Strategi 32, kosongkan benteng. Benteng yang kosong akan membuat musuh berpikir bahwa benteng tersebut penuh dengan jebakan. Sesungguhnya ini hanyalah jebakan psikologis. Jika musuh terlalu kuat dalam segi jumlah dan situasinya tidak menguntungkan bagi diri Anda, maka lupakanlah upaya untuk melakukan muslihat apapun dan bertindaklah seperti biasa untuk mengamankan diri. Musuh yang tidak mengetahui secara pasti situasi Anda akan berpikir bahwa Anda pasti telah merencanakan jebakan dan tipuan, sehingga musuh meningkatkan kewaspadaannya. Biarkan situasi ini berlanjut sampai akhirnya musuh merasa bahwa jebakan dan tipuan yang mereka pikirkan tidak ada, maka akan menurunkan tingkat kewaspadaan mereka. Pada saat itulah Anda dapat melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Strategi 33. Gunakan mata-mata untuk menyebarkan informasi palsu. Sebarkan informasi palsu di kalangan musuh yang dapat menimbulkan pertentangan satu dengan yang lain, musuh dengan sekutunya, komandan dengan prajuritnya, sesama prajurit, sesama komandan, juga tentara dengan rakyat. Sementara mereka sibuk untuk menyelesaikan konflik internalnya, kemampuan tempur dan pertahanan musuh akan lemah. Pada saat itulah Anda dapat menyerang. Strategi 34. Jadilah umpan. Lukailah diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Berpura-pura terluka dan membiarkan diri Anda ditangkap akan memberikan dua kemungkinan yang menguntungkan. Kemungkinan pertama, musuh akan bersantai sejenak oleh karena tidak melihat Anda sebagai sebuah ancaman yang serius. Yang kedua adalah jalan untuk masuk ke dalam inti pertahanan musuh, bertemu pimpinannya, dan melancarkan siasat dengan menjilat untuk mendapatkan kepercayaan. Musuh melihat Anda tidak berdaya, akan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk terus berada dalam lingkaran inti pertahanan mereka, dan Anda dapat mencari tahu kelemahan-kelemahan mereka. Strategi 35. Jangan pernah bergantung pada satu strategi. Dalam hal-hal penting, seseorang harus menggunakan beberapa strategi yang dijalankan secara simultan. Tetapkan beberapa rencana yang dapat dijalankan dalam berbagai situasi pada sebuah skema besar. Jika rencana A gagal, segeralah beralih ke rencana B, dan seterusnya. Dengan cara ini, jika satu strategi gagal, Anda masih memiliki beberapa strategi lain untuk tetap maju. Strategi 36. Lari untuk bertempur di lain waktu. Jika keadaannya jelas ketika Anda menimbang dari berbagai hal bahwa Anda tidak mungkin menang, mundurlah dan konsolidasikan kekuatan Anda untuk pertempuran di lain waktu. Sebab jika Anda memaksakan diri untuk bertempur, Anda akan mengalami kekalahan. Ketika Anda mengalami kekalahan, hanya ada 3 pilihan: menyerah, berkompromi, atau melarikan diri. Menyerah adalah kekalahan total. Kompromi adalah setengah kalah. Tetapi melarikan diri bukanlah sebuah kekalahan. Selama Anda tidak kalah, Anda masih memiliki sebuah kesempatan untuk menang. Pemirsa, demikianlah tadi 36 strategi perang ala Sun Tzu. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekeliruan. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Salam dari Wong Curah Jati. Wassalam. Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.